Halo, perkenalkan nama saya Carolina Ajiboy SPD. Saya adalah salah satu guru kimia di SMA Swasta Reformasi Plus. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang percobaan kimia, yaitu percobaan titrasi asam basa dengan menggunakan aplikasi ChemLab Eval V2.5.1. Nah, aplikasi ChemLab Eval V2.5.1 adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan percobaan-percobaan secara virtual tanpa secara langsung masuk ke laboratorium kimia. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus mendownload aplikasi ChemLab Eval V2.5.1. Jika kita telah memiliki aplikasi tersebut, langkah yang berikutnya kita akan menginstal aplikasi tersebut dengan cara kita open aplikasi tersebut. Kita install aplikasi model ChemLab Eval V2.5.1 dan perlu kita ketahui ada secara virtual, ada aplikasi yang secara gratisan dan ada juga aplikasi secara bayar. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah aplikasi secara gratisan sehingga hanya cuma beberapa percobaan yang terlihat pada modul laboratorium tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang asam basa titration atau titrasi asam basa. Kita klik OK. Kemudian kita lihat sini aplikasi ChemLab-nya tersedia atas 3 komponen. Ada namanya Introduction atau rangkuman materi, ada namanya prosedur atau langkah kerja, dan ada namanya Observation atau hasil pengamatan. Untuk yang pertama, komponen tentang Introduction atau rangkuman, titrasi asam basa, yang perlu kita ketahui ada penguraian air, yaitu air akan terurai menjadi ion H positif dan ion OH negatif. Kita ketahui bersama bahwa H positif menunjukkan larutan asam dan OH negatif menunjukkan larutan basa. Nah, dan untuk menentukan nilai pH-nya sama dengan min log H positif. Dan perlu kita ketahui bersama jika pH sama dengan 7 disebut larutan garam atau netral, dan jika pH lebih kecil dari 7 disebut dengan larutan asam, dan sebaliknya jika larutan pH lebih besar dari 7 disebut larutan basa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa titrasi asam basa tujuannya adalah untuk mengetahui salah satu konsentrasi yang belum diketahui. Sehingga kita perlu menambahkan indikator sebagai tujuan untuk mengetahui titik akhir dari titrasi atau terjadinya perubahan warna. Nah, perlu kita ketahui bahwa indikator adalah tujuannya untuk mengetahui titik akhir titrasi, sehingga kita sudah mengetahui juga bahwa ada beberapa indikator dalam titrasi asam basa. Ada bromtimol biru, ada metil merah, ada juga phenolphthalein, dan ada indikator lainnya. Nah, kali ini saya melihat dalam rangkuman kita adalah kita akan menggunakan indikator phenolphthalein atau PP dengan perubahan dari tak berwarna menjadi berwarna pink dengan pH-nya sekitar 8-10. Nah, kali ini kita akan menggunakan larutan, yaitu larutan asam kuat yaitu HCl, dan larutan basa kuat yaitu NaOH. Sehingga ketika melakukan titrasi, maka akan terjadilah suatu reaksi kimia di mana HCl akan bereaksi dengan NaOH membentuk NaCl tambah H2O. Sesuai dengan konsepnya bahwa asam bereaksi dengan basa akan menghasilkan garam dan air. Dan dengan demikian kita akan mengetahui tentang perbandingan ion H positif dan ion OH negatif sesuai dengan titik ekivalennya, yaitu perbandingannya 1:1. Sehingga dengan demikian titrasi asam basa kita akan mengetahui salah satu konsentrasinya dengan cara menggunakan rumus, yaitu molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa. Sehingga kita bisa mengetahui rangkuman materi tersebut, dan selanjutnya kita masuk dalam komponen yang kedua yaitu prosedur. Untuk prosedur dalam titrasi asam basa pada aplikasi ChemLab ini ada terdiri dari 7 langkah. Langkah yang pertama kita akan menyiapkan larutan asam dengan cara kita akan menyiapkan larutan Erlenmeyer 100 ml yang akan diisi 35 ml HCl2M. Yaitu kita perhatikan di sini menu ada tersedia peralatan. Kita klik kanan, kita klik Erlenmeyer, lalu kita akan Erlenmeyer 100 ml, kemudian kita akan menambahkan 35 ml HCl dengan cara kita klik kanan Erlenmeyer, kemudian kita klik chemical, kemudian kita ganti larutannya menjadi larutan HCl2M, kita ganti volumenya menjadi volumenya, kita isi sebanyak 35 ml HCl. Oke.
klik, kemudian kita lihat Erlenmeyer telah terisi 35 ml HCl 2M. Kemudian langkah yang kedua adalah kita akan masukkan indikator phenolphthalein sebanyak 2 tetes. Dengan cara kita klik kanan Erlenmeyer, kita klik indikator, kita cari phenolphthalein, kita klik 2 tetes, kita klik OK. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita akan menentukan nilai pH-nya dengan cara kita klik kanan Erlenmeyer, kita klik pH meter, maka terlihat pH-nya 7. Kemudian langkah yang keempat, kita akan menghidupkan collection of titration data dengan cara kita klik kanan, lalu kita klik collect titration data. Kita buktikan, iya. Setelah itu langkah yang kelima, kita akan membuka data titration, atau kita akan membuka view titration data dengan cara klik kanan, kita klik view titration data dan kita melihat bersama data titration telah tersedia. Maka langkah yang keenam, kita akan menyiapkan larutan buret 50 ml untuk kita isi NaOH sebanyak 50 ml ke dalam buret. Kita klik kanan buret, oke. Kemudian kita klik buretnya, kemudian kita klik kanan buret, kita klik chemical, kita ganti larutannya menjadi larutan NaOH 2M, kita tambahkan volumenya menjadi volumenya 50 ml. Oke. Dengan demikian kita lihat buret terisi 50 ml NaOH 2M. Kemudian untuk langkah yang ketujuh kita akan melakukan titrasi hingga mencapai pada titik ekivalen, yaitu kita akan menghidupkan stopcock pada aplikasi ini dengan cara kita klik kanan tombol panah kanan. Maka kita perhatikan bersama titrasi pun sedang berlangsung, dan kita melihat juga bagaimana data titrasi pada kolom titration data ini juga sedang berlangsung, dan kita akan melihat bagaimana penambahan volume pada NaOH sebagai titran akan mentitrasi HCl pada Erlenmeyer. Dan kita melihat juga di sini data titrasi akan membuktikan penambahan volume dengan adanya perubahan pH. Dan kita lihat bersama sudah digunakan sekitar 5 ml NaOH pada proses titrasi asam basa ini. Dan telah kita ketahui bersama bahwa proses titrasi asam basa ini kita akan akhiri jika telah mencapai titik akhir titrasi dengan adanya perubahan warna dari tak berwarna menjadi berwarna pink pada proses titrasi asam basa ini. Dan kita juga akan melihat bagaimana terjadinya titik ekivalen di mana ion H positif akan sama dengan ion OH negatif. Dan mari kita lihat bersama lagi data titration pun tetap berjalan. Dengan aplikasi JamLab ini kita akan melihat secara akurat bagaimana telah digunakan sekitar 15 ml titran NaOH dalam proses titrasi ini. Dan mari kita lihat bersama, tadi kita telah melihat bagaimana proses titrasi asam basa ini akan berlangsung secara terus-menerus hingga mencapai pada titik akhir titrasi dengan adanya perubahan warna. Dan kita terus memperhatikan hingga pada titik akhir titrasi dengan perubahan warnanya pada Erlenmeyer. Dan kita mengetahui bersama lagi volume titran pun terus ditambahkan pada Erlenmeyer, dan kita memperhatikan Erlenmeyer pun telah bertambah dengan volume dari titran NaOH yang telah berangsur-angsur memenuhi Erlenmeyer. Dan kita melihat bersama sudah digunakan sekitar 25 ml NaOH dalam proses titrasi HCl dan NaOH. Jadi untuk tujuan dari titrasi ini kita akan mengetahui salah satu konsentrasi, yaitu konsentrasi NaOH yang belum diketahui dengan menggunakan rumus V asam kali M asam kali V basa kali M basa.
Dan mari kita perhatikan baik-baik. Volume yang telah digunakan sekitar 30 dan pH-nya juga berangsur-angsur meningkat. Ya, kita memperhatikan ternyata pH-nya sampai pada pH 10,76 dengan adanya perubahan warna dari tak berwarna menjadi berwarna pink, dan kita lihat data titrasi menunjukkan bahwa pH pada sumbu vertikal atau sumbu Y dan titran yaitu volume NaOH pada sumbu X menunjukkan pada garis vertikal menunjukkan bahwa terjadinya trayek perubahan warna, yaitu menjadi kita bisa menggaris dari sumbu Y ke sumbu X yaitu sekitar 10,76 dengan digunakan volume sebesar 35,20 sesuai dengan perhitungan matematika 50 ml NaOH kurang 14,80 adalah 35,20 ml NaOH yang digunakan dalam proses titrasi ini. Sehingga kita dapat masuk kepada komponen yang ketiga untuk mengisi data observasi. Yaitu kita klik kanan dan kita akan mengisi bersama, yaitu volume awal pada buret yaitu sebanyak 50 ml dan kemudian volume akhirnya adalah 14,80 ml dan volume titik akhir dari titrasi yaitu 50 kurang 14,80 adalah 35,20 ml. Kita mengisi yang berikutnya. Apa yang terjadi ketika kenaikan suhu? Yang terjadi adalah kita melihat bersama terjadinya perubahan warna dari tak berwarna menjadi berwarna merah muda atau pink dengan pH 10,76. Kemudian untuk pengisian pada data observasi ini yaitu kita akan menggambarkan tentang kurva yaitu pH pada sumbu Y sebagai sumbu vertikal dan volume basa sebagai sumbu X yaitu pada sumbu horizontal, sehingga kita bisa menggambarkan berdasarkan data titrasen dengan nilai versi pH berbanding dengan titran sebagai volume NaOH, sehingga kita bisa menggambarkan bagaimana penggunaan yaitu 35,20 sehingga tercapailah di sini nilai titik ekivalennya yaitu pH-nya sebanyak 10,76 sebagai titik akhir dari titrasi sama dengan mendekati titik ekivalen yaitu ion H positif sama dengan jumlah ion OH negatif. Sehingga dengan demikian berakhirlah hasil percobaan titrasi asam basa dengan menggunakan aplikasi JamLab Eval V2.5.1 yang tanpa secara langsung masuk ke lab, kita dapat melakukannya secara virtual dengan baik dan dengan akurat, dan kita dapat menghitungkan volume, bahkan kita juga dapat menentukan nilai pH yang digunakan, dan bahkan juga kita bisa menghitung konsentrasi yang belum diketahui dengan menggunakan V asam kali molaritas asam sama dengan V basa kali molaritas basa. Sehingga dengan demikian aplikasi JamLab ini merupakan aplikasi yang bagus atau yang terbaik dan dapat kita lakukan untuk melakukan percobaan-percobaan secara virtual. Dengan demikian berakhirlah sudah untuk tutorial saya pada saat ini, dan ini tutorial yang dapat kita lakukan ketika kita melakukan secara virtual bagaimana kita melakukan aplikasi ini. Terima kasih untuk perhatiannya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar untuk tutorial aplikasi JamLab Eval V2.5 dalam proses titrasi asam basa. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.
Dah.